Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Eljon, kembali lagi di tayangan kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan Info Zodiak yang akan membahas mengenai karir, asmara, suasana hati berdasarkan rasi bintangmu. Apa kabar kalian semua? Oke, tentunya kita kembali dalam Info Zodiak dan aku sudah menyiapkan informasi-informasi menarik terkait dengan astrologi zodiak-zodiak kalian, dan tentunya aku udah nggak sabar banget untuk spill the tea dan juga menceritakan apa hasil penemuan aku ya. Jadi langsung aja nih tanpa berlama-lama kita masuk. Tapi sebelum itu aku izin menginformasikan kepada seluruh sahabat Eljon bahwa tayangan hari ini merupakan hasil literasi dan juga data survei dari beberapa laman-laman terpercaya. Dan kalau misalnya sahabat Eljon memiliki preferensi pribadi atau para astrology lovers memiliki pendapat pribadi, silakan banget, aku terbuka untuk semua saran-saran dan juga constructive critics, oke? Jadi silahkan aja langsung tulis di kolom komentar apapun saran dari kalian, oke? Oke, langsung aja kita masuk kepada zodiak yang pertama ya. Di zodiak yang pertama ini ada zodiak Sagittarius. Nah, sebagaimana yang tadi di episode sebelumnya kita udah sempat ngobrol-ngobrol terkait sama gimana cara PDKT. Nah, untuk zodiak Sagittarius ini, mereka ini adalah pribadi atau bahkan orang yang senang berjalan-jalan. Mereka itu mencintai kebebasan, they really love freedoms, dan sangat seru kalau misalnya kalian sampai PDKT-an sama si Sagittarius. Pokoknya siap-siap aja deh, sama Sagittarius kalian pasti bakalan diajak jalan-jalan mulu ke tempat-tempat yang bahkan kalian gak pernah kunjungin sebelumnya ya. Jadi mereka itu adventurer juga, dan kalau misalnya dia suka sama orang, mereka pasti akan ngajak kalian ke tempat yang dia sukai, kayak gitu. Ingat ya, perlu kalian ketahui kalau misalnya kalian lagi PDKT sama sosok Sagittarius, kalian tuh harus bisa kuat karena Sagittarius itu banyak mantannya yang bakalan gangguin masa-masa PDKT kalian. Kenapa? Ya gimana dong, soalnya Sagittarius itu selalu totalitas. Meskipun belum pacaran, mereka juga selalu totalitas dalam memberikan afeksi, dalam PDKT-an sama pasangannya atau bahkan PDKT-an sama si cem-cemannya ini. Karena kenapa? Ya mantan-mantannya jadi susah move on gitu loh. Nggak usah mantan pacarnya, mantan PDKT-an aja yang belum jadi kayak aduh. Ternyata Sagittarius telah meluluhkan hatiku, kayak gitu ya. Karena memang mereka tuh orangnya kreatif banget. Mereka adalah pribadi yang akan bikin kalian susah move on. Dan mereka ini punya pribadi juga yang cukup unik-unik ya. Mereka itu bukan hanya senang traveling, mereka juga orangnya tuh humble. Dan jangan khawatir kalau misalnya Sagittarius ini cuek, karena mereka itu nggak akan cuek sama orang yang mereka suka atau orang yang mereka interest. Nah, jadi dari sini udah bisa kalian kira-kira atau raba-raba, oh ini kalau misalnya Sagittarius yang lagi PDKT-an sama aku, dia tiba-tiba menghilang, itu berarti dia nggak suka beb sama kamu. Itu berarti dia ya udah, pokoknya lupain aja. Kamu harus move on untuk PDKT-an sama zodiak yang lain. Jangan lagi sama dia, atau bisa cari zodiak Sagittarius yang lainnya. Karena kalau misalnya dia sudah sampai ghostingin kamu atau dia udah slow respon, ya berarti dia udah lost interest aja sama kamu. Sorry. Nah, mereka juga sebenarnya itu orangnya yang fokus ya. Jadi jangan suka salah kalau misalnya mereka tiba-tiba slow respon kalian langsung tinggalin. Enggak, biasanya tuh mereka itu mengurus pekerjaannya mereka dulu. Tapi even pun begitu mereka akan ngomong ke kamu. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba ngilang tanpa ngomong ya tinggalin aja dia. Tapi kalau misalnya dia ngomong, kalau dia bakalan sibuk karena ada ini, kalian harus bisa jadi sosok yang mengerti dia, harus bisa jadi sosok yang pengertian sama dia ya. Apalagi sifat Sagittarius itu yang paling aku benar-benar suka adalah mereka juga
nggak pernah bikin bosan, dan juga mereka itu selalu berusaha untuk memberikan all the 5 love language yang kalian inginkan. Misal kalian orangnya acts of service, mereka terus juga physical touch, quality time, dan juga affirmation words kayak gitu kan. Biasanya mereka akan menghujani kalian juga dengan perhatian-perhatian itu. Ya nggak akan banyak, tapi dalam batas wajar dan juga pas aja. Pokoknya mereka tuh romantis deh. Aku sukanya dari Sagittarius seperti itu. Mereka tuh orangnya action banget. Jadi kalian akan tahu bagaimana mereka pada saat kalian ngelihat aksi-aksi mereka pada saat mendekati kalian atau PDKT-an sama kalian ya. Mereka adalah sosok satu paket lengkap. Dan mereka ini terkenal sebagai zodiak yang selalu punya surprise. Dia tuh akan selalu memberikan kejutan-kejutan yang mungkin kalian nggak akan tebak ya. Bahkan kita tuh nggak kepikiran dengan cara dia. Kayak gitu loh, bagaimana cara dia menyayangi kita, bagaimana caranya dia juga untuk PDKT-an sama kita. Kita nggak bakalan tahu tuh ya. Dan selain dia bisa menjadi sosok yang pengertian juga, dan ini yang perlu digarisbawahi, kalau dia udah sampai segitunya sama kalian, kalian juga jangan seenaknya atau jangan keenakan gitu loh. Udah dibaikin, diberikan semuanya A B C D E F G, dan kalian jadi kayak ya udah ignoran sama perasaannya dia. Jangan kayak gitu ya. Pokoknya once mereka udah pengertian sama kalian, fix banget kalian bakalan baper cuman karena sifat pengertiannya mereka. Seperti itulah Sagittarius. Oke, gimana? Valid gak Sagittarius? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut kepada zodiak yang berikutnya. Ada zodiak Scorpio. Nah, hai Scorpio. Scorpio ini kan lambangnya adalah kalajengking ya. Dan aku tuh selalu ngambil Scorpio untuk konsep kalajengking ini. Kalajengking tuh kalau misalnya dia udah kepengen sesuatu ya harus dapet gitu loh. Kayak mencapit ya udah, dia nggak akan kemana-mana lagi itu ya. Nah, Scorpio ini balik lagi ketika dia PDKT, dia tuh anaknya kepo banget dan sering dibilang bawel perkara cuman pengen tahu kamu sedalam-dalamnya. Karena menurut Scorpio, PDKT itu penting banget untuk saling tahu satu sama lain. Jadi memang mereka ini adalah orang yang juga menghargai proses PDKT itu sendiri. Mereka kepengen tahu bener-bener, bahkan mungkin kalian PDKT sama dia tuh bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulanan, agak lama ya. Hanya untuk tahu dan hanya untuk kenal sama kalian itu orangnya seperti apa. Jadi kalian harus bisa sabar sama si Scorpio ini. Dan bagusnya si Scorpio kan kadang kita juga berpikir ya, oh dia nih PDKT sama ini nih, kayak gitu kan. Misalnya mungkin dia ada PDKT sama cewek lain kali ya, atau dia juga PDKT sama beberapa pilihan nih gitu. Tenang aja, Scorpio itu tipikalnya kalau dia PDKT sama satu orang ya udah satu orang aja gitu loh. Dia akan selesaikan dulu masa PDKT-an sama orang itu. Terus kalau misalnya sama orang itu nggak berhasil ya udah dia akan cari lagi yang lain gitu loh. Bukan tipikal orang yang kayak nyimpen cabang di mana-mana kayak gitu. Scorpio nggak kayak gitu. Makanya sebenarnya ada banyak plus minus dan juga pro kontra terkait sama zodiak Scorpio. Ada yang bilang mereka toksik, tapi sebenarnya kalau misalnya zodiak Scorpio itu udah toksik, itu berarti ada sesuatu hal yang pernah menjadi luka buat mereka sampai mereka juga nggak pengen terluka seperti itu. Nah, dia juga adalah pribadi yang suka memuji kamu dan yang mana akan membuat diri kamu itu menjadi nggak akan pernah insecure dan juga nyaman sama dia. Kalian akan terus di boost up confidence-nya sama dia karena dia tuh bener-bener the real supportive. Tapi kenyataannya malah si Scorpio ini yang diam-diam suka insecurean di dalam hatinya ya. Dia kayak suka, aduh aku jelek kali ya, aku salah kali ya kayak gini, aduh aku kurang banget deh effortnya kayak gitu. Bahkan kadang dia yang nggak kelihatan aja gitu loh kalau misalnya lagi insecure. Jadi buat kalian yang lagi deketin Scorpio,
Kalian harus bisa nih membaca situasi, harus bisa membaca dia juga, bukan berarti membaca pikirannya ya, enggak. Membaca gelagat-gelagatnya dia, membaca gesturnya dia gitu, dan menyemangati dia juga sebagaimana dia rela menyemangati kalian abis-abisan kayak gitu. Pokoknya rajin-rajin puji dia gengs ya, karena itu akan menjadi nilai plus buat kamu saat mendekati seorang Scorpio. Kalau PDKT sama Scorpio, kalian juga pasti tuh bakalan banyak cerita ya. Karena mereka itu anaknya pendengar yang baik, tulus, dan juga sangat baik-baik banget. Dan kalian bakal jadi nggak enakan karena sikap-sikap baiknya dia. Karena beneran deh, aku tuh punya sahabat zodiak Scorpio. Dia tuh orangnya jor-joran banget kalau when it comes to love, when it comes to the person that they love or she love or he love, dia tuh akan jor-joran banget kayak gitu. Bukan hanya waktunya, tapi finansialnya juga bahkan ya, itulah seorang Scorpio. Terus udah gitu, kesibukannya dia juga, dia akan rela menyampingkan itu demi kalian. Tapi kalian juga jangan dimanfaatin gitu loh. Kalau Scorpio udah kayak gitu, harus bisa melakukan yang sebaliknya juga ya. Dan Scorpio itu orangnya nggak gampang mundur di dalam kondisi yang menyakitkan. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada di fase yang struggle atau lagi sama-sama jenuh, ya mereka tuh bukan tipikal orang yang langsung meninggalkan, udah ngeditch gitu aja, enggak. Asal kalian bisa jujur, berani ngomong sama Scorpio apa permasalahannya, apa yang membuat kalian tuh jadi on and off hubungannya, mereka akan lebih appreciate itu. Jadi kuncinya adalah terbuka ya, karena Scorpio itu mencintai dan menyukai orang-orang yang jujur, smart, dan juga sabar pengertian ke mereka. Seperti itu. Oke, mantap ya Scorpio ya. Kita langsung aja masuk kepada zodiak yang berikutnya, ada zodiak Libra. Nah, Libra ini adalah zodiak yang paling sayang banget sama yang namanya PDKT-annya. Dan dia juga orangnya tuh susah ditebak ya. Dan mereka ini sosok hunter atau chaser, orang yang lebih suka mengejar. Nah, Libra ini juga karena dia suka dikejar ya, mereka itu suka banget sama yang namanya tantangan kayak gitu. Jadi kalian kalau bisa jangan pernah pada saat PDKT sama si Libra ini, usahakan jangan terlalu kelihatan banget kalau misalnya kalian into si Libra ini. Kayak jual-jual mahal dikit lah, kayak play hard to catch aja gitu loh sama si zodiak Libra ini. Jangan sampai kalian nunjukin sama dia kalau oh aku suka banget sama kamu kayak gitu. Jangan, karena mereka itu suka banget tantangan loh. Ini aku kasih tahu aja ya. Dan si Libra ini mereka tuh bakal banyak banget cerita sama kalian semua tentang temen-temennya. Dan juga mereka sebenarnya orang yang nggak mudah baper. Jadi kalau misalnya gimana cara untuk mengetahui bahwa si Libra ini berusaha untuk nge-PDKT-in kita, itu dengan cara yang pertama, mereka itu sering cerita tentang temennya dia, dan yang kedua, dia juga akan sering curi-curi pandang sama kamu. Jadi ketika lagi curi-curi pandang kayak gitu, kalian harus kayak ya udah biarin aja dia curi pandang, tapi kalian juga jangan sampai curi-curi pandang gitu ke dia, biasa aja kayak ya udah oke. Dan itu yang akan membuat mereka tuh semakin kayak on fire untuk ngejar kalian. Ingat kan Libra itu orangnya chaser, yang cowok sih. Tapi kalau misalnya yang cewek biasanya sebaliknya. Mereka itu tipikal orang yang kayak ya udah, aku tahu aku suka sama orang ini, tapi aku nggak akan ngejar dia kayak gitu. Ya udah biasa aja. Tapi aku akan memberikan sinyal-sinyal kalau misalnya aku suka sama dia. Kayak gitu. Aduh, menarik banget deh pokoknya Libra ya. Dan ini dia anehnya Libra, mereka itu memang nggak suka yang seperti aku bilang tadi, nggak suka sama orang yang kelihatan banget suka sama dia. Dia mungkin bisa langsung ilfeel kayak gitu dan akan langsung ninggalin. Jadi ya solusinya adalah kalian harus bisa pinter-pinter untuk bermain. Kayaknya ini sama si Libra ini kayak main kejar-kejaran gitu ya. Kayak main kucing-kucingan gitu, agak gemes. Tapi buat orang-orang yang satset seperti mungkin Aries dan Leo, suka mageran kalau kayak gitu. Tapi biasanya Leo sama Libra itu nyatu banget loh, apalagi Aries sama Libra. Aku penasaran deh, nantilah ya kita akan bahas untuk seperti itu di episode-episode mendatang. Oke? Nah, BTW si Libra ini juga
terkadang orangnya nggak enakan. Jadi dilemanya dia adalah ketika ada orang yang bener-bener juga suka sama dia tuh nggak enak untuk say no ke orang ini. Jadi dia kadang tuh bisa aja menerima orang yang suka sama dia, padahal dia nggak punya perasaan, hanya karena kenapa dia takut menyakiti hati orang tersebut. Aku nggak tahu ya hatinya si Libra ini terbuat dari apa atau pikirannya terbuat dari apa, tapi hal yang kamu lakukan itu Libra, jika cara kamu seperti itu hanya akan nambah masalah nggak sih? Itu kayak ibaratnya ngubur bangkai yang lama-lama busuk gitu loh, dia akan ya kelihatan aja dan akan keendus gitu loh. Ya jangan sih ya, kalau bisa kalau misalnya kalian PDKT-an nih ya Libra, usahakan jujur aja. Kalau misalnya nggak suka, jangan dilanjutin. Kalau misalnya suka, ya dilanjutin kayak gitu. Dan ini juga mungkin perhatian untuk para astrology lovers yang sekiranya lagi PDKT-an sama Libra, atau yang lagi mau deketin Libra, atau yang bahkan lagi dideketin ya sama si Libra. Perhatikan, lihat deh dari dia, tanyain deh, kamu tuh kayak gini karena kamu memang gak enakan apa gimana ya, kayak gitu. Jadi lebih baik komunikasi lah ya. Dan si Libra ini memang suka gaya banget anaknya ya. Dia memang suka kecentilan, agak genit. Tapi memang habitnya ini mereka ya, kalau misalnya kalian jadi crushnya banget ya, mereka itu yang centil dan genit ini cuman sama kalian aja kok. Mereka nggak akan centil dan juga genit ke orang lain. Karena kenapa? Sebenarnya orang-orang Libra itu tuh punya pesona tersendiri ya, nggak tahu kenapa. Dia tuh orangnya penuh dengan pesona, jadi ya kayak rasanya tuh kayak dia tuh flirty ke semua orang, tapi sebenarnya nggak gitu. Dia tuh cuman centil dan genit ke kalian seorang doang yang lagi dideketin atau PDKT-an ya dia. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Dan ya udah cukup aja. Kalau misalnya dia mau tebar pesona kayak gimana kek, biarin aja, karena pesonanya dia itu hanya untuk kamu seorang ya, buat astrology lovers yang lagi dideketin sama si Libra. Dan Libra ini juga adalah orang yang paling enggak enakan, jadi dia kalau bisa terima dia apa adanya, jangan sampai kalian kecewakan hatinya, sebagaimana dia juga berusaha untuk tidak mengecewakan hati kalian. Kayak gitu Libra, aduh gemes deh. Kita langsung aja ya lanjut kepada zodiak yang selanjutnya, ada zodiak Aquarius. Nah, Aquarius ini adalah pribadi yang tertutup. Meskipun dibilang tertutup, bukan berarti dia itu enggak social butterfly ya. Dia tuh tertutup karena mereka sulit untuk untuk merasakan suka sama seseorang. Ya, jadi mereka juga cukup picky, hampir sama seperti Virgo. Ya, pribadinya mereka ini, dia itu orang yang cerdas, berkarisma, dan juga bisa dibilang playboy atau playgirl. Ya, karena orang-orang tuh jadi gampang baper gitu loh sama si Aquarius. Ya balik lagi sih, ya itulah resiko dari menjadi orang yang super duper friendly dan juga punya banyak teman, karena mereka juga pesonanya tuh ada dan nyata. Kalau misalnya kata aku ya, dari beberapa teman-teman aku yang aku lihat zodiak Aquarius itu, mereka tuh bener-bener kayak mereka tuh ada pesonanya ya, tapi tuh mereka tuh jujur gak gampang untuk dideketin ya. Dan untuk Aqua Girls nih ya, untuk para cewek-cewek Aquarius, mereka itu biasanya melempar jaring di mana-mana dan juga banyak pula yang ketangkep, tapi didiemin habis itu. Jadi gimana ya? Dia tuh suka menebar pesonanya dia kepada banyak orang atau banyak cowok, tapi once semua cowok itu udah respon dia, ya udah dia kayak jadi nggak kayak gitu, nggak nafsu. Kayaknya mungkin zodiak Aquarius perempuan ini mencintai sedikit tantangan kali ya, seperti zodiak Libra. Ya, seperti itulah ya. Lalu sementara untuk Aquarius laki-laki, mereka itu sengaja cuman deket-deket aja gitu ya, tapi belum tentu mereka akan respon dengan interaksi yang berlebihan juga gitu loh. Karena balik lagi, ya aku nggak tahu ya, mereka itu kayak punya standar sendiri terkait sama PDKT-annya, seperti itu. Nah,
Zodiak Aquarius laki-laki ini bisa aja mereka tuh terkadang dibilang sombong karena kenapa? Ya mereka udah pesona, orang udah kepincut sama dia. Terus giliran udah kepincut gitu nggak direspon sama sekali. Jadi orang tuh cukup sering bilang kalau Aquarius itu PHP dan juga dicap jahat. Ya gimana ya Aquarius ya? Aku juga terkadang bingung sih sebenarnya. Aquarius itu sebenarnya simple banget. Jujur ya, mereka itu orang yang penuh afeksi juga, tapi yang nggak berlebihan aja gitu loh. Dan kayak mungkin mereka tuh lebih memastikan aja jangan sampai nanti mereka kegeeran gitu loh. Karena itu adalah salah satu sifat yang Aquarius juga nggak suka mungkin akan dirinya. Dia nggak mau jadi sosok yang kegeeran. Jadi mereka selalu bersiap-siap nih kayak ini suka sama gue nih, kayaknya enggak deh, meskipun padahal udah direspon banget nih kayaknya nggak suka sih kayak gitu. Nah mereka memang orangnya agak cuek juga, tapi diam-diam mereka itu memperhatikan kamu. Jadi mata dia dan hatinya dia itu benar-benar luas. Gaya mereka yang sering dibilang sebagai sosok yang cuek, padahal sih enggak ya. Memang mereka ini orangnya ya kayak gitu aja, sayang dan juga santai. Tapi biasanya gini loh, caranya mereka juga kalau misalnya udah ketemu sama satu ya udah gitu loh, stabil aja. Mereka nggak pernah mau menciptakan masalah atau drama, atau bahkan kan untuk di beberapa zodiak hal-hal yang kayak gitu tuh penting ya, atau hal-hal yang kayak gitu tuh seru ya, ada drama-dramanya supaya kayak hubungannya tuh kita bisa tahu seperti apa. Tapi kalau misalnya Aquarius mah enggak, dia mencintai ketenangan, ya dia juga nggak akan merepotkan kamu dengan banyak hal. Intinya kalian harus bisa pengertian sama dia, ya kalian harus bisa paham dengan prinsip hidupnya dia, sebagaimana dia juga begitu kepada kalian ya. Dan juga akan ada fase-fase jenuhnya. Jadi ketika fase jenuhnya itu bisa jadi dia itu ngeliatin orang lain. Jadi kalian tuh harus hati-hati gitu loh. Terkadang saking setianya mereka ya memang mereka setia mencintai hal-hal yang stabil, tapi kalau misalnya udah ada fase-fase jenuh biasanya mereka itu akan mulai ngelirik-lirik orang lain. Jadi kalian harus bisa hati-hati. Minimal kalian harus bisa punya pribadi yang menarik untuk nge-keep si Aquarius ini ya, dan juga harus bisa cerdas dan punya wawasan yang luas sehingga ketika ngobrol berjam-jam sama Aquarius itu ya Aquarius nggak akan merasa bosan kayak gitu. Oke, Aquarius. Kita lanjut ke zodiak yang berikutnya, ada zodiak Pisces atau Pisces ya. Nah, zodiak yang terromantis ini akan jatuh kepada zodiak Pisces karena kenapa? Aku udah sempat bahas sebelumnya, Pisces itu benar-benar orangnya pemaaf banget, orang-orangnya cinta damai, mereka juga orangnya artsy and artistic banget gitu ya. Dan juga kalian harus bisa tahu musik karena musik itu yang bakalan jadi image yang baik banget buat mereka. Dan hati-hati kalau misalnya kalian sampai dibikin senyum-senyum sendiri. Mereka ini suka banget sama hal-hal yang berbau sweet, romantis, dan kalian bisa aja gitu loh langsung dinyanyiin lagu kesukaannya dia terang-terangan, entah itu via voice notes atau langsung dinyanyiin pada saat kalian lagi ke cafe yang ada live musiknya. Kalau misalnya mereka gombal ya, gombalannya itu nggak akan pasaran kayak zodiak-zodiak lain atau nggak akan menye-menye. Pokoknya tuh gombalannya bakalan out of the box karena balik lagi mereka tuh orangnya sangat-sangat kreatif ya. Dan saking passionate-nya banget, mereka itu kepengen banget untuk ngebuat pasangannya ini bahagia. Ya, kebayang nggak? Ada orang yang passionnya itu bekerja, ada orang passionnya itu dalam berkarir. Ini passionate-nya itu fokus kepada pasangan. Dan itu hanya Pisces aja, ya. Tapi mereka ini orangnya susah ditebak perkara moodnya yang suka mood swing gitu. Kadang mereka sweet dan kadang juga mereka ngeselin dan juga ngebetain banget. Oke, kita masuk kepada zodiak yang terakhir, ada zodiak Capricorn. Nah, Capricorn ini adalah pribadi yang cukup insecure karena mereka ini amat peduli dengan penampilan mereka. Jadi mereka akan melihat dari head to toe apakah aku ini sudah pantas apa belum ya misalnya deketin seseorang, karena mereka penuh pertimbangan juga untuk mendekati siapa
yang mereka sukai, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya PDKT-an sama si Capricorn, usahakan pujilah dia sebanyak-banyaknya karena mereka itu dikit-dikit dan diam-diam suka insecure sendiri dan butuh validasi. Jadi pujilah dia supaya tercipta rasa kenyamanan di dia, supaya kalian bisa sat-sat lah ngedekatin si Capricorn ini. Dan juga hati-hati jangan kebanyakan gombal ya, bedakan memuji dengan gombal. Kan kalau memuji itu kita serius ya, kalau gombal itu masih ada yang kayak cuman flirty doang atau enggak cuman kepengen ngegodain dia aja. Tapi kalau misalnya si Capricorn ini lagi ngegombalin kalian, pokoknya terima aja, kayak gitu ya. Terima aja mereka, terima gombalannya dia. Tapi jangan sampai kalian, karena mereka itu ya orangnya sangat effort juga untuk ngedekatin seseorang. Oke? Ya pokoknya kurang lebih kayak gitulah ya beberapa informasi-informasi terkait bagaimana untuk mendekati zodiak tadi. Bagaimana dari kalian? Menurut kalian valid gak? Pokoknya jangan lupa untuk like video ini dan juga komentar di bawah. Aku pengen tahu dan juga aku pengen baca banget. Dan kalau misalnya kalian tidak keberatan, kasih tahu sama aku dong, komen di bawah gimana sih menurut kalian cara para zodiak atau cara kalian untuk ngedeketin zodiak lain seperti apa. Aku pengen denger juga pengalaman dan juga cerita-cerita dari kalian. Oke, jangan lupa untuk subscribe Eljon Media, channel YouTube Eljon Media ya teman-teman, dan juga pantengin terus, saksikan terus info zodiak pokoknya. Nah, terima kasih banyak ya udah nonton hari ini. Aku Nami pamit undur diri. Bye. Hai sahabat Eljon, perkenalkan nama saya Irene Natalia dari DKI Jakarta 4. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dadah, terima kasih.